hingga mau memisahkan kita. Orang-orang nyebutmu istri yang soleh. Dan usik ruang kerja aku. Ceraian di keluarga ini. Sarwante. Demi perempuan tolong. Renata tumbuh di keluarga yang taat beragama. Ia menikah dengan seorang lelaki bernama Edwin yang berperangai sangat dingin dan kasar. Demi menjaga rumah tangganya, Renata rela hidup dalam tekanan dan KDRT. Ini adalah pandangan yang ditanamkan oleh keluarganya bahwa kewajiban untuk berbakti kepada suami adalah yang utama. Cerita dimulai Renata kecil yang kerap melihat dan mendengar keributan kedua orang tuanya, disertai dengan KDRT. Ibunya yang selalu mendengar nasihat-nasihat pemuka agama yang mengatakan, jelas, laki-laki dan perempuan tidak akan pernah setara. Laki-laki berkuasa atas perempuan, dan kodrat perempuan adalah tunduk kepada laki-laki. Itulah bunyi nasihat yang amat menyedihkan. Ibu Renata sangat memegang nasihat itu. Baginya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ia meminta Renata membantunya dengan doa. Renata dewasa, menikah dengan seorang pria bernama Edwin. Siang itu mereka mengucap janji pernikahan di hadapan Tuhan untuk setia dalam setiap keadaan, suka, duka, sejahtera, ataupun kekurangan, sehat ataupun sakit, selamanya hingga maut memisahkan. Begitu janjinya. Mereka nampak bahagia dan serasi. Sejahtera atau kekurangan ataupun sakit, lamanya maut memisahkan. Waktu berlalu. Renata terbangun dari tidur paginya dan melihat kue ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Kue itu nampak utuh. Kemudian Renata membangunkan Edwin dari ruang tengah. Renata masuk ke kamar mandi, melepas bajunya, dan melihat sekujur tubuhnya yang penuh luka memar. Renata menyiapkan sarapan dan baju kantor untuk Edwin sambil mendengarkan ceramah di TV yang berisi, tentang kehendak suaminya, Tuhan akan tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ngeri dan Renata mempercayai itu. Setelah selesai masak, Renata memanggil Edwin dan sarapan bersama. Edwin nampak tak selera. Renata menawari untuk membuatkan makanan lain, tapi Edwin menolak dan sibuk dengan HP-nya. Kemudian Edwin pergi kantor. Renata merapikan baju Edwin. Edwin berpesan untuk Renata mengunci pintunya dan tidak pergi kemana-mana. Jangan kemana-mana, kunci pintunya selalu. Ruang kerja kamu gak mau aku bersihin? Jangan usik ruang kerja aku. Edwin juga melarang Renata untuk membersihkan ruang kerjanya dengan kasar. Renata penasaran apa yang ada di dalam ruang kerja suaminya, namun ia tak punya keberanian untuk masuk ke dalam. Saat Renata mencuci piring, ia mendengar suara perempuan yang berasal dari ruang kerja suaminya. Renata hanya bertemankan dengan televisi di setiap aktivitasnya. Tiba-tiba pintunya diketok oleh Bu Maya yang mengirim kue ke rumah Renata. Bu Maya memaksa untuk masuk ke rumah Renata, tapi ada tetangga yang menegur. Hingga Bu Maya pulang. Renata dikenal sangat pendiam dan tertutup. Tidak banyak bersosialisasi dengan tetangga apartemennya. Kamu lihat dia? Renata duduk seorang diri sambil memandangi kue ulang tahunnya ke-28 yang telah disiapkan di meja. Di keheningan itu ibunya menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun dan meminta Renata untuk terus bersabar. Renata tertidur menunggu Edwin pulang. Dalam tidurnya bermimpi berdansa setelah menikah. Namun ada sosok wanita yang membayanginya. Kemudian Renata terbangun. Saat itu Edwin pulang dan langsung tidur tanpa merayakan atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Renata. Pagi hari Renata pulang dari luar, melihat foto pernikahannya dengan Edwin jatuh di lantai. Renata juga menemukan sebuah anting merah. Sore hari saat di lift menuju tempat laundry, Renata bertemu dengan Asmara, tetangga apartemennya. Asmara adalah sosok wanita yang seksi dan vulgar. Sejak pindah ke apartemen itu, Asmara baru melihat Renata karena Renata dianggap istri yang penurut dengan suami dan jarang keluar. Harus tahan digebukin terus dengan gue jadi istri yang durhaka. Asmara melihat luka-luka memar di wajah Renata yang ia sengaja tutupi dengan rambutnya. Menurut Asmara, anjing aja bisa menyerang majikannya kalau disakitin terus. Setelah selesai melaundry,
Pakaiannya Renata melihat informasi orang hilang di tembok, yaitu Anna, anak ibu Maya. Sesampainya di rumah, Renata mendapat telepon dari kantor Edwin memberitahukan bahwa Edwin sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Sesaat kemudian Edwin datang dan bertanya, siapa yang menelpon? Renata berbohong, ia menjawab telepon itu dari ibunya. Ibuku. Saat makan malam, Renata menanyakan perihal kerjaan dengan Edwin, tapi Edwin menjawab dengan sewot. Kemudian Edwin pergi setelah mendapat pesan masuk. Gak usah ikut campur urusan kerjaan aku. Pagi hari Edwin dan Renata beribadah bersama mendengarkan ceramah dari pemuka agama yang isinya selalu merendahkan perempuan. Asmara yang duduk di belakang Renata tak setuju dengan ceramah bapak itu dan memberitahu Renata agar suaminya tak jelalatan matanya di depan istrinya sendiri. Mereka dilahirkan sebagai tangan setan. Malam harinya, Renata terbangun mengingat Bu Maya yang waktu itu ingin masuk ke rumahnya. Renata yang penasaran dengan ruang kerja Edwin mencoba masuk karena mendengar suara perempuan, tapi belum sampai masuk ke ruangan, Edwin datang dan langsung bertindak kasar dengan Renata. Edwin mengingatkan untuk jangan pernah mengusik ruang kerjanya. Edwin juga tak suka perintahnya dilanggar. Siang harinya, Renata datang ke kamar Asmara dan bertanya, apakah Asmara sering diganggu suara-suara aneh atau sosok aneh? Orang-orang pada pergi dari apartemen karena apartemen sudah tak diurus. Udah tak layak begitu, jawab Asmara. Asmara kemudian meledek Renata. Renata yang sangat tertutup hendak pergi, tapi Asmara menghentikan dan memberikannya segelas anggur merah. Anggar Renata sedikit rileks. Renata yang memilih tekanan hidup dalam rumah tangganya terus mengoceh. Tak kala dia tak sadar alias mabuk akibat minuman keras itu, Asmara membantu mengeluarkan beban Renata. Mereka saling bertukar cerita, terutama Renata. Laki-laki emang kayak anjing. Saat Renata membuang sampah, Renata menemukan lipstiknya yang tercecer. Renata mengambilnya dan menaruhnya. Saat itu Renata melihat sekelebat wanita. Kemudian Renata keluar kamar dan jalan menuju ruang kerja Erwin. Lagi dan lagi Erwin menghadang Renata. Renata yang mengenakan pakaian seksi akibat terpengaruh saran Asmara mencoba menggoda suaminya, namun tak direspon. Malah disuruh tidur duluan. Sakit. Pagi hari di ruang laundry, Renata ketemu dengan Asmara. Asmara mengatakan bahwa Renata adalah orang yang paling tidak bahagia yang pernah ia temui. Hidup cuma sekali rugi kalau tak bahagia, begitu ungkap Asmara. Kemudian Asmara memberikan sebotol minuman beralkohol dan turn on musik di HP-nya. Mereka menari dan berjoget ria. Setelah selesai dengan kegilaan itu, Asmara bertanya, apa yang membuat Renata bahagia? Renata ingin memiliki anak. Yang bisa bikin lo bahagia, saya pengen punya anak. Agar dapat mempererat hubungan Renata dan Edwin. Sesaat kemudian Asmara mengabulkan keinginan Renata. Mereka berpura-pura seolah-olah Renata sedang melahirkan. Kemudian mereka pulang dan membawa bayi bohongan itu. Namun Renata dibuat kaget dengan sebuah botol dan 2 buah gelas bercap lipstik merah berada di meja mereka. Sesaat kemudian sekelebat wanita melintas di belakang Renata. Renata mendengar suara keran air yang menyala dan mematikannya. Renata melihat sikat giginya berubah posisi. Kemudian Renata melihat lagi sekelebat sosok perempuan berkemeja putih. Dan Renata mendengar perempuan itu bersenandung. Renata mengatakan apa yang ia alami kepada Edwin. Renata berusaha memberi bukti gelas dan minuman itu, namun tiba-tiba gelas dan botol itu telah tiada. Edwin bosan mendengar cerita-cerita gila Renata. Kemudian Edwin memberi Renata obat penenang. Renata menolak karena obat itu membuatnya mati rasa. Dan Renata takut tidak bisa memiliki anak. Tapi Edwin memaksa Dam, mengatakan bahwa Renata enggak pantas jadi ibu. Aku takut tambah susah punya anak. Gue emang gak pantas jadi ibu. Edwin membuka paksa mulut Renata dan memasukkan obat penenang itu. Renata yang setengah sadar karena efek obat itu melihat sekelebat perempuan
dan mendengar suara perempuan dari ruang kerja Edwin. Renata kemudian mengintip dari atas pintu dan mendapati mereka sedang bercumbu mesra. Sedangkan Anna yang melihat Renata mengintip justru malah memanas-manasi Renata dengan adegannya. Perempuan selingkuhan Edwin adalah Anna yang dikabarkan hilang itu. Keesokan paginya, Renata dan Asmara berendam bersama di bathtub. Renata menanyakan, apakah Asmara tahu tentang anak perempuan yang hilang itu? Asmara yang sarkas langsung bilang, Anna lonte. Lo tuh masih muda, cantik. Lo masih bisa cari yang lain. Setelah mandi, Renata menggunakan gaun merah yang hot. Renata takut Edwin tak suka dengan penampilannya, tapi Edwin suka melihat perempuan lain yang seksi dan kencan dengan mereka. Begitu kata Asmara yang selalu mensupport Renata. Waktunya Edwin pulang kerja. Edwin melihat penampilan Renata yang seksi dan kemudian Edwin mencumbu Renata. Seolah-olah suka dengan penampilan Renata, namun Renata malah terbayang-bayang Anna terus. Kemudian Edwin menarik Renata untuk berkaca. Edwin tak suka dengan penampilan Renata yang seperti pelacur. Renata ditampar dan disuruh minum obat, tapi ditangkis oleh Renata hingga obat itu terjatuh. Edwin semakin murka dan melepas ikat pinggangnya, kemudian memukuli Renata seperti biasanya. Besok paginya Renata mengunjungi rumah orang tuanya, namun ia tak mendapat pembelaan. Suami memukul istri pasti dengan alasan itu karena istrinya tidak patuh dengan suaminya. Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Renata malah disuruh introspeksi diri dan kesabarannya kelak balasannya adalah surga. Introspeksi diri. Kesabaran seorang istrinya surga, Renata. Begitu petua keluarganya yang menjunjung tinggi derajat perempuan di bawah laki-laki. Merasa tak mendapat perlindungan, Renata pulang. Saat di lift, Renata melihat Anna dan mengikutinya hingga ke rumahnya. Di rumah ada Bu Maya yang kemudian membuatkan Renata minum. Saat Bu Maya membuat minum, Renata masuk ke dalam kamar Anna dan mendapat foto mesra Anna bersama Edwin dan juga tespek dengan garis 2. Sesak dada Renata melihat kenyataan itu saat Renata keluar lift ketemu dengan Asmara yang mengatakan, kenapa kamu masih mau diperlakukan seperti ini? Kenapa lo gak ninggalin dia? Lo suka ya dipukulin. Kenapa Renata enggak ninggalin Edwin aja, tapi Renata enggak mau mendengarkan nasihat Asmara. Keesokan paginya, Renata bangun dan mendengar Anna bersenandung. Renata mengintip ruang kerja Edwin dari celah pintu dan melihat Anna sedang berhias. Renata masuk ke ruang kerja Edwin dan mengumpat di sela-sela. Kemudian Renata ke kamar Asmara. Anna, apain dia di tempat lo? Dan mengatakan Anna ada tempatnya. Asmara menyarankan untuk mengusir Anna, tapi Renata tidak berani. Akhirnya Asmara yang masuk ke kamar Renata dan menusuk Anna hingga tewas. Renata ketakutan melihat Anna mati, apalagi kalau Edwin tahu. Anjing, bikin tangan gue kotor aja, lonte. Kemudian Renata dan Asmara memasukkan mayat Anna ke koper dan membuangnya ke danau. Malam hari selesai makan malam, Edwin ketiduran di sofa. Renata melihat panggilan masuk dari Anna di HP Edwin. Renata kemudian memberitahu Asmara, tapi Asmara enggak percaya dan menganggap Renata terlalu paranoid dan meminta Anna meminum obatnya dan masalah Edwin biar aku yang urus, pungkas marah. Lo tuh terlalu paranoid, minum obat lo. Kemudian Renata pulang. Saat Renata pulang di dalam rumah, sudah ada Bu Maya yang memegang gunting dan mengatakan bahwa dia tahu semuanya. Tiba-tiba Asmara ada di kamar Renata dan mengusir Bu Maya. Pagi harinya Bu Maya ditemukan meninggal dunia dibunuh. Malam hari Asmara berkunjung ke apartemen Renata. Renata panik, takut Asmara melakukan hal aneh dan membuat Edwin curiga. Edwin memberi Renata obat penenang biar tidak gelisah. Edwin dan Asmara nampak akrab. Mereka bersulam sambil menenggak minuman memabukkan. Renta terus diteror hantu Anna. Renata mengingatkan Asmara bahwa Anna masih hidup dan Renata khawatir dengan keselamatan mereka. Di saat bersamaan Renata melihat foto mesra Asmara dan Edwin, Renata merasa Asmara memiliki hubungan dengan Edwin.
Renata berdoa agar Edwin dijauhkan dari berbagai macam godaan. Saat itu Renata mendengar teriakan perempuan, kemudian mengecek ke kamar mandi kerja Edwin. Renata menemukan bercak darah berceceran di lantai. Renata mengikuti jejak itu dan menemukan Asmara mati bersimbah darah di kamar mandi. Renata menemukan pisau dan kemeja putih seperti yang dipakai Ana. Apa yang kamu lakuin? Aku kan udah bilang. Pagi hari, saat bangun tidur, Renata melihat Asmara masih hidup dan mengatakan bahwa Asmara berusaha menyelamatkan Renata dari pernikahan yang bobrok. Dan Edwin itu tak mencinta Renata. Ini hanya masalah waktu dan Renata akan ditinggalkan Edwin. Renata langsung panik, seperti orang depresi. Nikahan lo yang bobrok. Edwin gak cinta lagi sama lo. Kemudian Edwin ingin pergi meninggal Renata dan bercerai. Renata berusaha menahan Edwin, meski Edwin sempat emosi dan memukul Renata hingga terjatuhi. Renata mengingat janji pernikahannya, lalu menusuk Edwin berulang kali hingga tewas. Tak lama HP Edwin berbunyi satu pesan masuk dari Ana. Renata membalas pesan itu. Ana masuk ke dalam kamar kerja Edwin dan mencari Edwin, kemudian memecahkan foto pernikahan Renata dan Edwin. Ana bersolek, kemudian mengambil sikat gigi milik Renata dan menggosoknya di toilet. Renata yang sedari tadi telah memantau Ana, dengan cepat menikam Ana dengan pisau dan tewas, dan memasukkan sikat gigi yang tadi digosokkan di WC ke mulut Ana. Tiba-tiba Renata bertemu Asmara dan menjadi wanita yang menakutkan. Inilah Renata yang sesungguhnya berani dan kejam, tidak seperti orang sangka selama ini, yaitu perempuan bodoh yang mudah diatur. Selama ini semua orang anggap saya perempuan bodoh, binatang suami saya, menghancurkan perasaan dan harga diri saya. Mereka telah menghancurkan harga diri Renata. Di masa kecilnya Renata pernah melihat ibunya meracuni minuman ayahnya hingga muntah darah, dan Renata juga membunuh Asmara. Renata berdandan luar biasa dan duduk bersama Edwin sambil nonton sinetron yang diperankan oleh Asmara. Jadi semua yang terjadi ini hanya dunia khayalan Renata. Perempuan tolol. Ibu